Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah mengapa sering kita dengar bahwa pruning di Malaysia dengan pruning di Indonesia kok berbeda, dan itu menjadi perdebatan di antara kita sesama petani sawit. Sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, dan apa sih efeknya dengan batang kelapa sawit kita ketika kita melakukan overpruning atau ketika kita melakukan dengan songgo. Nah, teman-teman, sebelumnya seperti biasa saya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang ada di kebun saya, yang saya amati dan saya lakukan, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita sesama petani sawit. Jadi teman-teman, memang sering kita dengar bahwa di Malaysia atau beberapa petani menerapkan teknik dengan melakukan songgo satu. Jadi bisa dikatakan bahwa turun buah turun pelepah. Dan tentunya teman-teman, sebenarnya apa yang menjadi dasar dari teknik tersebut? Nah teman-teman, memang pruning adalah hal yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan supaya kebun kita sanitasinya itu baik. Mengapa harus dilakukan pruning? Yang pertama adalah untuk menjaga sanitasi dari kebun kita agar brondolan-brondolan yang kita panen itu tidak selip atau tidak jatuh di ketiak pelepah dan nanti menimbulkan jamur dan lain sebagainya. Namun sebenarnya hal tersebut masih sangat jauh berpotensi dengan hal tersebut. Jadi yang dikatakan jamur, dikatakan itu sebenarnya masih sangat jauh dari resiko tersebut. Karena memang kalau sawit sudah lumayan cukup besar atau cukup dewasa, maka jamur-jamur itu sudah tidak mempan lagi terhadap sawit kita. Dan yang kedua teman-teman, pruning dilakukan untuk menjaga pelepah supaya tetap produktif. Karena konsepnya seperti ini teman-teman, ketika sebuah tumbuhan, sebatang tumbuhan memiliki daun yang lebat, maka pertumbuhan dari buahnya itu akan sedikit berkurang. Biasanya kalau tumbuhan sedang berbunga atau sedang berbuah, maka daun itu akan berkurang dengan secara alami. Nah, sawit pun demikian, ketika dia tumbuh daun baru, tumbuh bunga, tumbuh buah, maka daun-daun yang memang sudah tua akan dengan sendirinya secara alami akan kering dan mati dengan sendirinya. Namun struktur dari sawit ini cukup keras sehingga untuk melepaskan daunnya sendiri itu akan lumayan cukup sulit. Maka dari itu kita sebagai pemiliknya atau perawatnya harus melakukan atau menolong, membantu pohon sawit kita ini untuk melepaskan daunnya. Yang ketiga, bahwa daun yang sudah tidak produktif atau pelepah yang sudah tidak produktif tentunya masih akan memakan nutrisi yang diberikan atau yang diserap oleh tumbuhan. Maka dari itu memang pruning harus dilakukan supaya nutrisi yang kita berikan, nutrisi yang diserap oleh tanaman itu memang
benar-benar fokus, tidak terbagi dengan pelepah-pelepah yang memang sudah tidak produktif. Selanjutnya yang keempat, dengan melakukan penunasan atau pembuangan pelepah yang sudah tua, maka secara otomatis menstimulasi tumbuh daun yang ada di atasnya atau pucuk yang baru. Jadi dengan kita membuang pucuk yang di bawah, maka membuang daun yang di bawah, maka akan merangsang pertumbuhan daun yang di atas. Lalu setelah kita mengetahui fungsi dari pruning, fungsi dari pembuangan pelepah, maka akan timbul teori Songgo 1, Songgo 2, dan Songgo 3. Nah, inilah yang sering disalahpahami oleh petani-petani kita. Mengapa di Malaysia Songgo 1, mengapa di kita harus Songgo 3, Songgo 2. Nah, teori yang dipakai oleh para petani di Malaysia adalah bahwa mereka akan memperkecil menekan efisiensi dari pupuk atau efektivitas pupuk itu supaya bisa fokus ke buahnya. Apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit? Tentunya untuk pengaruhnya itu tidak begitu signifikan, teman-teman, dengan syarat bahwa pemenuhan nutrisi itu harus benar-benar tercapai. Jadi memang benar dengan melakukan overpruning, bukan sebenarnya overpruning ya, dengan melakukan Songgo 1, maka memang nutrisi itu memang fokus untuk buah dan untuk pertumbuhan tunas yang baru yang di atas. Nah, yang jadi kesalahan bagi kita sebagai petani ya umumnya yang ada di Indonesia mengatakan bahwa overpruning atau Songgo 1 itu salah dan akan membuat stres. Memang ketika kita tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya secara baik, maka sawit akan stres. Meskipun sawit kita melakukan Songgo 3, Songgo 2, ketika kita tidak memberikan nutrisi secara cukup, sawit juga akan stres dan lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya. Karena memang kelapa sawit ini memang tumbuhan yang memerlukan nutrisi yang cukup banyak. Bisa dilihat contoh-contoh sawit yang memang tidak dirawat, sawit yang memang terbengkalai tanpa lakukan pemupukan, itu akan mati dengan sendirinya, dan itu sudah sekali banyak contohnya, teman-teman. Jadi yang sering disalahpahami bahwa petani Indonesia itu melakukan pruning itu 6 bulan sekali. Ketika memang sudah sangat gondrong, baru mereka melakukan pruning. Nah, itu adalah tidak efektif untuk kelapa sawit karena memang dalam jangka waktu 6 bulan itu memang sudah banyak sekali pelepah-pelepah yang kosong yang memang tidak bermanfaat lagi untuk kelapa sawit kita. Jadi kalau saran saya, walaupun kita menggunakan Songgo 3, Songgo 2, atau Songgo 1, alangkah baiknya ketika kita memanen buah maka juga turunkan pelepah seperti yang saya lakukan ini. Ini nanti akan saya panen buah yang di atasnya, dan bawahnya itu harus kita buang supaya tetap terus menjaga ekosistem dari pelepah yang ada di batang ini. Saya menggunakan Songgo 2, teman-teman. Saya tidak menggunakan overpruning atau Songgo 1. Seperti dilihat, ini masih ada satu pelepah, dan ini pelepah untuk buah yang ada. Jadi saya lakukan buang pelepah, ambil buah. Jadi buang pelepah yang Songgo keduanya dan ambil buah yang akan kita panen. Jadi memang terus terjaga Songgo 2-nya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga seterusnya seperti itu. Jadi ambil pelepah, ambil buah, buang pelepah, dan seperti itu. Memang lumayan cukup melelahkan, tapi hal itu memang cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit kita, karena memang pelepah yang ada itu memang terus terjaga, baik itu jumlahnya, yang kedua baik itu nutrisinya, dan tentunya teman-teman hal ini bisa mempercepat pertumbuhan dari ujung daun yang di atas. Yang kedua memang nutrisi bisa difokuskan untuk buah. Jadi teman-teman, baik itu Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3,
Tentunya yang paling utama adalah kita harus memberikan pupuk atau nutrisi yang cukup untuk batang kelapa sawit kita. Kalau kita tidak memberikan nutrisi yang cukup, walaupun kita menggunakan Songgo 1, Songgo 2, atau Songgo 3, atau bahkan Songgo 10 sekalipun, itu tidak akan efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita. Intinya adalah perawatan, pemupukan, dan ketelatenan dari kita serta keseriusan dalam merawat kebun sawit kita harus selalu kita pelihara. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.